Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengawali dari kegiatan pada hari ini tanggal 28 November 2024 mengenai masalah presentasi rencana tindak lanjut atau RTL komunitas belajar sekolah rahasia berprestasi, rangkaian aktivitas, hasilkan aksi, asah dan siapkan ide untuk berkreasi, edukasi dan raih prestasi. Dipresentasikan oleh rekan kita yaitu Uswatun Hasanah SPD SDN Cangkreng 1. Kepada beliau dipersilakan. Terima kasih Pak Abul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari yang agak mendung ini kita bisa berkumpul dalam rangka KBS Komunitas Belajar Sekolah, di mana KBS kita berjudul Rahasia Berprestasi. Itu nama KBS kita. Langsung saja saya akan presentasikan. Jadi bentar ya. Jadi hari ini saya mendapat tugas dari kegiatan diseminasi PKG PJOK, di mana tugas akhir ini membuat rencana tindak lanjut terkait komunitas belajar di sekolah. Rencana tindak lanjut saya terkait masalah P5 yang akan kita laksanakan sesuai dengan arahan Bapak Kepala Sekolah. Kemarin saya sudah komunikasi dengan beliau. Kita akan membahas terkait masalah P5 bangunlah jiwa dan raganya, di mana judulnya Aku Duta PHBS. PHBS ini perilaku hidup bersih dan sehat. Latar belakangnya yang pertama pastinya untuk menyelesaikan tugas akhir dari diseminasi PKG PJOK Kabupaten Sumeneb tahun 2024. Yang kedua, PHBS ini terutama di lingkungan sekolah merupakan prioritas dalam program budaya positif sebagai upaya warga sekolah atas dasar kesadaran untuk mencegah penyakit, membuat lingkungan sehat terbebas dari penyakit, meningkatkan aktivitas fisik dan meningkatkan kualitas kesehatan diri. Sekolah merupakan sarana strategis untuk menerapkan PHBS dengan mendorong motivasi dan menumbuhkan kesadaran siswa untuk mau menjaga kesehatan, seperti mencuci tangan, menggunakan sabun, menggosok gigi malam, mengonsumsi jajanan sehat di kantin sekolah, melaksanakan rutinitas olahraga teratur, membuang sampah pada tempatnya, menggunakan dan menjaga kebersihan fasilitas jamban sekolah, serta menjadi tauladan bagi semua anak-anak di Kecamatan Menteng, Kabupaten Sumeneb dan di Indonesia. Yang ketiga, latar belakangnya yakni PHBS tidak hanya berdampak pada kesehatan, tetapi juga mental. Anak yang bahagia dan sehat akan memiliki kualitas hidup yang lebih baik. Yang keempat, data di Riskesdas, Riset Kesehatan Dasar, menunjukkan masih tingginya angka kejadian penyakit menular pada anak usia sekolah.
Dan yang terakhir, dalam konteks ini, sekolah tidak hanya sebagai tempat belajar akademik, namun juga tempat pembentukan karakter. PHBS juga mengajarkan nilai-nilai pentingnya seperti disiplin, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap lingkungan. Sekolah merupakan cerminan masyarakat. Dengan menciptakan lingkungan sekolah yang bersih dan sehat, secara tidak langsung kita juga mendorong terciptanya masyarakat yang lebih sehat. Nah, tujuan program RTL ini yang pertama, meningkatkan kesadaran siswa, guru, dan seluruh warga sekolah akan pentingnya PHBS. Yang kedua, peserta didik mampu memahami dan menumbuhkan kesadaran diri untuk membangun karakter positif serta perilaku hidup bersih dan sehat dengan baik. Yang ketiga, yakni peserta didik dapat mengidentifikasi perilaku-perilaku yang mendukung PHBS. Yang keempat, peserta didik mampu membuat kampanye sederhana untuk meningkatkan kesadaran akan PHBS di lingkungan sekitar dengan baik. Nah, capaian, langkah-langkah, dan hasil yang diharapkan untuk tujuan. Yang pertama, capaiannya peserta didik menyadari betapa pentingnya menjaga kebersihan diri, lingkungan, makanan, dan aktivitas fisik untuk mencegah penyakit. Yang kedua, diharapkan dengan kegiatan ini dapat menumbuhkan kesadaran warga sekolah agar berperilaku hidup bersih dan sehat. Yang ketiga, peserta didik memiliki kepedulian terhadap kesehatan diri dan orang lain. Dan yang terakhir, peserta didik mampu menyampaikan pesan tentang perilaku hidup bersih dan sehat melalui berbagai media yang diminati seperti video, YouTube, poster, lagu, dan lain-lain. Selanjutnya, indikator PHBS. Yang pertama, mencuci tangan dengan sabun sebelum makan dan setelah buang air besar. Yang kedua, menggosok gigi minimal 2 kali sehari. Yang ketiga, membuang sampah pada tempatnya. Yang keempat, menggunakan jamban yang bersih. Yang kelima, makan makanan bergizi seimbang. Yang keenam, memilih jajanan sehat. Dan yang terakhir, berolahraga secara teratur atau aktivitas fisik. Langkah-langkah yang harus kita tempuh, yang pertama, koordinasi dengan kepala sekolah. Yang kedua, penyampaian program pada komunitas belajar. Sekarang ini penyampaiannya. Yang ketiga, berdiskusi dengan peserta didik tentang pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat serta aktivitas fisik. Yang keempat, pemilihan konsep, indikator, dan penilaian bersama. Yang kelima, sosialisasi kepada orang tua, yakni mengundang orang tua untuk mengikuti seminar atau kegiatan mengenai pola hidup sehat. Yang keenam, pemilihan kelompok kecil. 7, penyiapan materi. 8, pelaksanaan program. Dan yang terakhir, evaluasi dan refleksi. Selanjutnya, struktur program dan mitra. Jenis kegiatan P5. Nama program Aku Duta PHBS. Sasarannya peserta didik fase A, B, dan C. Kepala sekolah sebagai penanggung jawab dan komunitas belajar sekolah yang menjadi fasilitator adalah guru mata pelajaran PJK, yakni saya sendiri dan mungkin nanti dibantu sama rekan kita Bapak Adi. Selanjutnya, mitra dengan wali kelas dan guru mapel lainnya serta subwan sebagai koordinator dengan masing-masing kelas kepanitiaan. Mitra dengan orang tua sebagai pendukung dan fasilitator di rumah. Mitra dengan puskesmas sebagai penyedia informasi terkait kesehatan dan tenaga ahli. Selanjutnya, aset sekolah yang bisa kita manfaatkan. Yang pertama, aset manusia, di mana aset manusia ini terdiri dari kepala sekolah, rekan sejawat, wali murid, dan pengawas. Aset sosial pastinya kerjasamanya dengan tim puskesmas. Yang ketiga, aset fisik yang dimiliki sekolah, yakni halaman sekolah, ruang guru, Chromebook, internet, dan lain-lain. Aset finansial pastinya sumber utamanya dari dana pos.
Nah, rencana evaluasi dan refleksi. Lembar observasi, rubrik penilaian, rubrik sikap, rubrik keterampilan, rubrik penilaian, terus dokumentasi. Nah, rubrik ini nanti hasilnya yang akan dihasilkan oleh peserta didik. Indikator penilaiannya seperti apa? Seperti ini. Nanti ada di spreadsheet, saya coba tampilkan sebentar spreadsheetnya. Aspek yang dinilai, pengetahuannya dapat menjelaskan konsep PHBS secara lengkap, nilai skornya 4. Terus dapat menyebutkan 8 indikator PHBS dengan benar, nilainya 3. Itu sudah tertera semua. Jadi sampai produknya, nanti produknya anak-anak diharapkan bisa membuat poster, video tutorial atau video-video pendek terkait masalah PHBS atau kesehatan. Selanjutnya, nah ini produk yang dihasilkan oleh siswa. Yang pertama yaitu poster. Poster edukasi bisa melalui nanti kita membuat bersama-sama di Canva atau mungkin yang lain. Untuk saat ini mungkin yang menarik adalah Canva. Yang kedua video pendek. Nah video pendek ini biasanya cocok untuk fase A. Gimana contohnya misalnya nanti membuat video pendek terkait masalah cuci tangan, tutorialnya seperti apa gitu. Terus yang ketiga, buku saku panduan PHBS bisa dilaksanakan oleh fase B dan C. Lomba kebersihan kelas ini enak, nanti kita tinggal indikator-indikator yang akan dinilai itu dari kelas 1 sampai kelas 6. Nah, kampanye PHBS ini di media sosial bisa nanti dimasukkan ke TikToknya sekolah kita, atau YouTube-nya sekolah kita, atau Facebook-nya sekolah kita. Selanjutnya, tantangan dan solusi. Pastinya tantangannya masih banyak ini. Yang pertama, kurangnya kesadaran atau motivasi siswa. Nah, di sini kita bisa melihat sehari-hari kesadaran peserta didik untuk menjaga kebersihan terhadap diri dan lingkungannya masih sangat kurang. Contohnya itu sering buang sampah sembarangan, itu kan salah satu contoh yang sangat yang sangat bisa kita cermati secara langsung gitu. Terus solusinya mengajak siswa untuk melihat langsung dampaknya PHBS kalau kita menjaga kesehatan diri dan lingkungan itu seperti apa gitu. Nanti kita bisa memanfaatkan IT melalui video YouTube atau dan lain-lainnya. Yang kedua, kurangnya dukungan dari lingkungan. Contohnya mungkin dari orang tua. Kalau guru mungkin sudah memperingati, tapi memang harus ekstra sabar. Harus setiap hari kita memperingati peserta didik untuk menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Solusinya pasti melibatkan orang tua, kerjasama dengan puskesmas, dinas kesehatan, dan yang lain-lain. Yang ketiga, keterbatasan sumber daya. Penyebabnya kurangnya anggaran, fasilitas atau bahan habis pakai dapat menghambat pelaksanaan proyek. Solusinya kreativitas dan inovasi memanfaatkan sumber daya yang ada di sekolah. Yang keempat, kurangnya kompetensi guru dan kesadaran dalam menerapkan PHBS. Mungkin kita selaku guru, selain kita mengajar, mungkin karena karena kompetensi kita yang kurang mumpuni dalam melaksanakan kegiatan PHBS di sekolah. Nanti kita bisa mendatangkan puskesmas untuk memberikan info-info terkait PHBS di sekolah. Nah, itu saja mungkin presentasi dari saya. Kegiatan ini mungkin kita akan laksanakan di semester 2 karena semester 1 ini
kita sudah hampir mau selesai. Jadi kita start di semester 2. Mungkin itu saja dari saya. Minta tolong untuk nanti di kegiatan 4 baliknya ya Bapak Ibu terkait masalah presentasi ini. Saya kira terima kasih atas waktunya yang sudah disempatkan untuk acara presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Silakan Pak Abdul. Ya, terima kasih kepada rekan kita pengurus SPDI, SPD. Selanjutnya acara terakhir adalah penutup. Marilah kita bersama-sama rangkaian acara ini tutup dengan pembacaan hamdalah. Ya, dari saya mohon maaf atas kesalahan dan kesilapan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.